Kalau kalian lagi cari sebuah casing yang modelnya ganteng, ya, Mimin, ciamik, nih, Mimin punya casing baru yang akan Mimin review bersama Om Buka di sesi kali ini, yaitu VBR Z7. Yo teman-teman, ketemu lagi dengan gua dan gua di Tonic Review. Nah, Mimin kali ini berdua pengen nge-review sebuah casing. Casing ini menarik perhatian ya. Iya. Harganya boleh dibilang cukup murah ya. Hitungannya murah. Iya, dengan model yang seperti ini. Modelnya kalian pasti nggak tahu nih seperti apa. Nanti kita review, kita bahas apakah worth it untuk casing ini. Nah, kali ini Mimin mau coba untuk nge-review casing VBR yang tipenya Z7. Jadi dia banyak ya, Om Buka ya. Ada Z7, Z5, Z3, 8 ya, Z-Z-an lah pokoknya tipe dia. Nah, kali ini Mimin mau nge-review si Z7 ini. Sekarang langsung aja yuk Om Buka, kita review. Kita ukur dulu kali ya. Ukurannya mana ya? Nah, sekarang kayak biasa nih Om Buka, kita sebelum review kita lihat dulu nih berat kalau kita mau kirim. Berapa tuh? Nah, ini kalau dusnya nih, panjangnya ini ada di 43,5. Kita mana tuh kalkulator Om Buka. Tingginya berapa nih Om Buka? 43 cm. 43. Dikali lagi lebar. Ya? Nah, lebarnya itu ada di 34,5. Nah, kalau mau kirim-kirim kurang lebih di 11 kilo, teman-teman. Nah, sekarang kita bugilin Om Buka. Kita buka ya. Nah, ini dia teman-teman, casing VBR Z7. Tentunya model ini banyak ya. Iya, dual chamber, Model kaca, model begini, banyak banget brand yang seperti ini. Cuma Mimin agak tertarik karena harganya yang cukup lumayan bersaing. Sekarang kita akan ukur dulu nih Om Buka. Gede dari si casing ini. Berapa tuh? Casing ini gedenya itu ada di 35 cm, dikali tingginya itu 38 cm. Terus apa lagi? Lebarnya. Lebarnya itu ada di 27,7 cm. Ini casing sih nggak gede ya. Nggak gede, hitungannya kecil lah ini. Hitungannya kecil. Nah, kalau lihat intip-intip begini juga nih casing cuma bisa micro ATX ya. Kelihatan banget sih. Iya, nih kelihatan dari kalau kita ngomong belakangnya dia cuma ada 1, 2, 3, 4. Itu biasanya cuma ada di micro ATX. Kalau ATX itu lebih dari 7 biasanya. Nah, kalau tampilan belakangnya seperti biasa ya, dua chamber. Ini fan bisa cuma 12 cm nih satu nih kalau belakang. Terus ini biasa dudukan PSU. Sekarang kalau kita lihat dari sini. Nah, kalau tampilan samping sebelah kirinya, dia modelnya bukan mesh ya, tapi bolong-bolong lah. Bolong-bolongnya ini lonjong nih. Dia modelnya per ininya lonjong-lonjong nih. Terus kalau kita lihat tampilan depannya, tempret. Kaca. Samping ini apa ya? Trapesiumnya juga tempret. Iya. Sampingnya juga tempret. Cuman tempretnya kayaknya nggak tebel ya. Bunyinya sih. Bunyinya ini tempret apa bukan ya? Harusnya sih. Kayaknya ini bukan, bunyinya lain. Kalau ininya, depannya tempret. Ini kayaknya bukan yang sini nih, beda bunyinya nih. Kalau yang ini juga, tuh. Nanti coba kita cek. Tampilan bawahnya dulu muka. Bagian bawah. Kita dapet apa nih? Dust filter. Dust filter. Nah, bawahnya ini tempat radiator atau tempat fan. Nanti kita akan cek ini muat berapa fan. Yang pasti ini bisa 12 sama bisa 14. Sekarang tampilan atasnya nih. Atasnya itu sama ya sama bawahnya ya. Ini ada dust filter. Dust filternya itu magnet. Kalau yang bawah slide. Kalau yang atas itu magnet. Ini juga nanti kita akan bahas. Atasnya itu bisa radiator atau fan itu maksimal di berapa. Kita ngomong I/O-nya dulu nih Om Buka. Tombol power, USB Type-C, nanti Type-C kita lihat nih Type-C-an atau beneran Type-C. Terus USB 3.0 1 biji, USB 2.0 1 biji. Terus ini jack audio, ini lampu signal nih biasanya lampu hard disk sama lampu power lamp. Kalau yang ini reset.
Reset apa restart? Reset. Ini atas apa ya? LED, oh, atas LED. LED. Kalau kalian pakai fan-fan yang di motherboard kalian itu nggak support buat RGB, kalian bisa pakai tombol ini nih buat ganti-ganti lampunya. Nah, sekarang kita buka belakangnya dulu yang buka. Aduh, lihat. keras yang buka ya. Nah, Buset. ya side panelnya nih teman-teman. Side panelnya sih tipis ya. Kayaknya sesuai budget lah ya, Budget. ini casing budget. Biasa ya teman-teman, ini kalau casing itu dapat baut. Jadi baut itu bukan didapat di kalau kita beli motherboard, tapi Betul. kalau kita beli Casing. Nah, ini 2 chamber nih. Jadi tampilan PSU-nya bisa di belakang. Terus kalau kita lihat begini, harddisk bisa 2 nih, 3,5 inch ya. Iya. 3,5 inch bisa 2 atau 2,5 inch bisa 2. Dalamnya kabel manajemen dulu nih. Berapa tuh? Kabel manajemennya itu bisa di 9 cm ya, Ya, dual chamber. Makanya Pasti seperti dalam. itu. Nah, kalau PSU itu bisa sampai 19 cm. Jadi PSU kalian yang kalau udah 1200 1600 itu bisa Yang dipakai. panjang-panjang loh. Itu tadi Bapak 19 cm itu belum dipotong konektor ya. Konektor itu kurang lebih 5 sampai 8 cm, berarti sekitar 11 cm lah bisa nih casingnya. Pokoknya intinya Atau pakai PSU modular kan biasa, non modular kan kadang tebel-tebel tuh yeah, kabelnya, nyimpan kabelnya lebih itu enak. enaknya kalau casing 2 chamber sih sebenarnya. Sekarang kita bahas kabel dari front panel. Ini kita dapat kabel HD audio Audio biasa ya. biasa, USB 2.0. Terus ini biasa nih tombol power, tombol reset, tombol LED tadi, tombol P-LED, tombol power LED. Nah, yang ini USB 3.0. Ternyata USB Type-C-nya itu bukan USB Type-C banci. Ini Jadi beneran. kalau motherboard kalian yang udah support Type-C, ini tinggal colok. Biasanya Type-C itu 3,2 ya. USB 3,3.2 atau 3.1 kalau nggak salah. Ini belakangnya ini biasa buat si radiator. Ini kalau Mimin lihat seperti ini cuma bisa radiator 240 ya. Atau kalau kita pakai kipas atau fan itu cuma bisa 120 kali 2. 20x2. 14 cm nggak bisa nih kalau di bagian apa nih ngomong side. Side. Nah, sekarang kita buka depannya nih, yang buka. Iya, kaca ya nih. Kacanya sah, tinggal gitu dong. Gimana pembuka? Sah. Oh, bukanya Tinggal dorong aja. cukup gampang ya. Nah, ini tempered asli. Berapa tuh tebel itu? Tebelnya mana tuh? Ini kisaran 0,3. Tipis dibanding yang Tipis. sebelumnya kita review Iya, ya. Namanya juga casing budget. Budget. Mimin masih penasaran. Oh, ini akrilik teman-teman nih. Oh, ya? Oh. Bukan kaca nih. Pantas tadi sore beda Antara ya. kaca yang pasti bukan kaca tempered. Kalau lihat begini sih akrilik ya, tuh bunyinya ketahuan banget. Ini bisa dibuka teman-teman. Bukanya di bawah sini, sama di atas. Atas bawah ya. Depannya juga bisa, di bawah sama di atas sama. Nah, sekarang kita bahas dalam sininya nih. Kalau yang belakang itu cuma bisa 120. 120. Iya. Kalau yang bawah itu bisa 240 atau 280. Jadi bisa pakai fan 2x12 atau 2x14. 14. Atasnya sama nih. Sama kayak bawah ya. Atau 280. 2x120 atau 2x140. Nah, kalau kita lihat begini, ini casing cuma bisa micro ATX seperti yang Mimin tadi sebut. Nah, sekarang kita lihat ketebalan kalau kalian pakai CPU cooler. Ya. Itu bisa sampai berapa? Pakai air cooler berapa tuh? Hebatnya itu kalian bisa 16,5 cm. Itu pun udah hampir mentok sama kaca ya. Iya, betul. Kalian bener-bener kalau mau pakai cooler yang gede, Noctua, Zalman. agak rancu bisa Iya. atau enggak ya. Iya. Cuma intinya CPU cooler tebalnya itu bisa sampai 165 mm atau 16,5 cm. Panjang VGA bisa nggak nih? Panjang VGA. Kita dulu, ini dulu. Oh iya, tebal tebal. radiator. Radiator samping ya. Samping. Itu kalian bisa pakai mentok-mentok itu di 4 cm. Di atas 4 cm kalian harus mikir
VGA kalian panjang atau enggak. Iya. Takutnya mentok. VGA panjang ya? Pasti dahsyat, 34 cm bisa lah. Jadi 34. kayaknya 50-90 sanggup. Bener gak sih? Nah, kalau Mimin lihat dari website 50-90 si Asus tuh, si Astral tuh, yang panjang. Kayaknya casingnya mentok ya teman-teman ya. Karena kita tadi ukur itu ini bisa mentok-mentok itu 34 sampai 34 setengah lah. Sedangkan kalau si Astral itu kalau Mimin nyontek dia hampir 36 cm. Tuh sampai Tapi keluar. kalau kalian udah beli ROG Astral masa pakai casing begini. Ini kan casing budget ya? Iya, masa sanggup beli VGA sampai 50-60 juta casingnya beli casing budget begini. Haya. Radiator atas kalau kita pakai yang tinggi-tinggi itu aman mestinya nih. Yang atas-atas itu aman deh pokoknya. Karena dia di sininya tinggi nih. Oh ya. Jadi kalau jalur kalian kabel ya. kalau yang budget banget itu biasanya atasnya nempel. Gempet banget tuh, susah Iya, banget masukin itu kabel. budget banget, pakai budget banget lagi. Itu nempel. Kalau dia ini punya space nih. Jadi kalian kalau mau taruh radiator atas biasanya taruh radiator normal aman lah. Jangan radiator tebel macamnya Arctic. Itu juga sama ya. Cooler beli Arctic yang mahal. Masa beli casingnya juga yang casing begini. Tapi ini juga kayaknya si motherboardnya nggak bisa, bukan nggak bisa, kayaknya keluar ya kalau pakai yang motherboard ATX gede ya, keluar sampai sini nih. Nanti kita coba ATX yang 4 slot. Nah, sekarang langsung aja nih kita marahin. Relationships will often end in disgust. And I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. I got no money, it's getting sunny, but I still feel cold. I've been nose running, you funny, you going it out. What? Not the time just to go around. What do you think is safe and sound? What? Might as well just burn it down. It's always winter time inside my mind. I find it hard to. Tes. Mohon maaf ya, tadi mic-nya lupa Mimin nyalain. Iya. Nah, ini dia hasil rakitan atau kita tes merakit casing VBR Z7. Ada Z7. Nah, gimana nih Om Buka nih? Kalau tentang casing ini nih, cukup compact sebenarnya ya. Compactnya apa nih? Compactnya ya ini kalau misalnya di bawah kita bahas lagi. belakangnya dulu dong. Oh iya, kabelnya nah, belakangnya nih. Belakangnya kabel manajemennya udah dah. Kalau casing dual chamber tuh aman deh. Pasti kelihatan rapi. Kalau dari depan pun kelihatan rapi ya teman-teman. Nah, kalau apanya nih Om Buka nih? Compactnya kayak kelihatan padat aja nih di sini, nggak ada ruang di bawahnya, coolernya, terus juga namanya padat berisi. Compact. Sok-sok Inggris, bikin compact, pusing aja. Compact, bener nggak? Terus kalau model Om Buka, model sama sih kayak yang lain ya, cakep-cakep aja gitu. Oh, cakep-cakep aja. Cuman kalau model ini kayaknya Mimin baru ketemu yang versi kecilnya ya. Oh iya, yang ininya trapesium ini ya. Biasanya model-modelnya tuh ATX ya, kayak si Paradox. Enggak loh, Paradox Cosmic M juga kayaknya lebih gede dari ini ya. Modelnya sama tapi kayaknya lebih gede dari ini nih. Ini ya lebih kecil lah ya. Nah, kalau motherboard kalian perlu wanti-wanti kalau pakai yang 4 slot dia pasti agak geser ke kanan. Nah, kalau ketika kalian pakai motherboard yang micro ATX 4 slot, RAM-nya radiator kayaknya pasang di atas. Karena di sini kalau lebih lebar lagi mentok. Kalau VGA lebih panjang lagi aman sih kalau pakai Kogar nih ya. Oh iya, kita lupa nih ngomong spek yang kita coba buat PC ini nih. Speknya apa tuh? Ini motherboardnya kita pakai ASRock B760 MHDV. Terus VGA-nya ini kita coba pakai RTX 4060. Untuk fan-nya nih, atas belakang itu aslinya casing ini nggak dapat sama sekali. Nggak dapat. Namanya casing budget. Budget. Nah, jadi dia nggak dapat aslinya tuh fan. Jadi ini Mimin lengkapin. Atasnya itu kita pakai Oxypush 12 cm
yang ARGB Oxypush. Apa tipenya ya? Wah, lupa. F12 apa gitu. Sebentar, kita contek dulu. Fan-nya. Fan-nya. Mimin cobain pakai Oxypush 12 yang ARGB. Cakep juga modelnya ya. Iya. Iya kan, Mirip modelnya kayak mahal. Lanli gitu. Merek si Lanli yang mahal itu loh, tapi ini versi murahnya. Betul. Jadi atas kalian bisa pakai 240 untuk radiator atau 140 atau 280 itu juga bisa. Jadi 12 atau 14 cm kali 2 itu bisa atas. Belakang cuma mentok 12 cm. Nggak bisa 14. Nggak bisa. Kalau yang bawah juga bisa 12 atau 14 kali 2. Atau 240 atau radiator 280. Nah, Mimin demennya ini nih. Apa? Dasi liternya ya, bawahnya enak ya. Gampang juga. Tinggal cabut kalian pasangnya. slide doang nih, temen-temen. Nih, set. Tinggal loop. Wah, nyangkut. Nah, atasnya itu dust filternya kayak biasa lah ya. Magnet. Yang disayangkan ini doang ya. Ini kayaknya sih, menurut Mimin ini bukan kaca nih. Yang sebelah sini. Bukan tempered. Kayaknya ya. Kalau yang ini udah pasti itu. Atau dia temprednya tuh tempred tipis. Kalau yang sampingnya tempred, sininya tempred. Itu tebalnya sama. Tadi 0,3. Kalian bisa buka juga semua. Tapi sebenarnya buka hanya menyusahkan untuk pasangnya lagi sih. Cuma kadang kalau kalian punya VGA gede-gede, ya better dicopot dulu. Jadi pemasangannya mudah. Untuk pemasangan kita juga nggak punya masalah ya untuk VBR ini ya. Aman, gampang, mudah gitu ya. Kabel yang atas ini yang tadi dibahas juga Oh ya, gampang kabel masuknya. atasnya ini juga karena jauh, tinggi, jadi radiator juga bisa taruh atas tuh aman dah pokoknya kan. Kita ngomong harga dulu kali ya. Harga boleh. Nah, harga itu sebenarnya dia ada dua model teman-teman. Ada yang black atau hitam. Betul. Atau yang putih atau white. Nah, jadi si hitam dan si putih. Begitulah kira-kira. Harga jualnya itu di angka kalau yang hitam itu cuma 400 ribuan. Kalau yang putih itu 500 ribuan kecil. Ya kan? Kalau yang hitam 400 ribuan gede, yang putih itu 500 ribuan. Ya standar lah, kecil. beda-beda 50 sampai. Sayangnya cuma satu embungan. Kenapa tuh? Nggak dapat fan. Iya. Jadi kalian harus keluar budget fan lagi, tapi tenang. Fan-fan murah tuh sekarang banyak banget lah. Banyak. Ini kayak yang kita pakai ya, contohnya ya. Yang kita pakai ini cuma sekitar berapa tuh? 60, 70. Kalian 50 sampai 60 ribu doang satu biji, bayangin aja. Itu udah sync sama motherboard kalian ya, Iya, udah RGB. Cuma ya kalau performanya ya begitulah. Nantilah next sesi Mimin akan coba nge-review fan-fan ARGB yang murah-murah ya. Biar kalian kalau mau beli fan-fan murah tuh enaknya beli yang apa gitu ya. Nanti kita akan siapin satu sesi ya. Kalau kalian terus stay tune, Mimin makin semangat lah ya. Nah, kalau menurut kalian gimana nih untuk casing ini? Worth it nggak dengan harga sekitar 400 sampai 500 ribuan dengan model seperti ini, dengan kelebihannya seperti ini, dan kekurangannya juga seperti ini? Apakah menurut kalian worth it? Kalian bantu komen di bawah ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.